Pemirsa, kecelakaan antara minibus dan kereta api terjadi di perlintasan Purwoasri, Kediri, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi akibat minibus menerobos palang pintu kereta api. Kecelakaan antara minibus dengan kereta api terjadi di perlintasan kereta api Desa Mekikis, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nampak dari video amatir, beberapa warga berusaha menolong para penumpang di dalam mobil. Warga juga berusaha mendorong mobil ke pinggir agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Salah seorang warga yang berada di lokasi mengatakan kecelakaan berawal saat minibus yang dikemudikan warga desa Belotan, Kabupaten Magetan yang membawa penumpang melaju dari arah Kediri menuju Surabaya. Ketika sampai di lokasi terjadi antrean kendaraan saat sirine palang pintu kereta berbunyi. Minibus korban yang berada di paling belakang tak bisa menghindar ketika kereta api datang. Mobil dari arah barat, waktu sirine dari palang kereta udah bunyi, tapi mobil itu nerabas ya. Nerabas terus kan banyak antrian kendaraan, jadi nggak sempet terhindar dan kena belakang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun mengakibatkan keterlambatan jadwal kereta api sekitar 20 menit. Saat ini kasus kecelakaan ini dalam penyelidikan Satlantas Polres Kediri. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, karangan bunga berdatangan ke TKP pembunuhan ayah dan nenek oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Motif pembunuhan hingga kini masih didalami. Pemirsa, sejumlah karangan bunga ucapan duka cita berjejer di lokasi pembunuhan ayah dan nenek di perumahan Taman Bora Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Tidak ada aktivitas warga di sekitar lokasi, sementara TKP pembunuhan masih dipasangi garis polisi. Rumah ini ditempati oleh pelaku, yakni remaja 14 tahun berinisial MAS bersama kedua orang tua dan juga neneknya. MAS membunuh ayah dan neneknya, sementara ibu pelaku berhasil selamat dari upaya pembunuhan. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi lokasi pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan tiba di lokasi pada hari Minggu sekitar pukul 2:30 sore. Setibanya di lokasi, petugas langsung masuk ke dalam rumah dan keluar dengan sebungkus plastik hitam besar. Menurut informasi, petugas mengevakuasi hewan peliharaan korban. Sementara itu, polisi hingga kini masih mendalami motif pelaku yang masih berusia 14 tahun hingga tega menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam ibunya. Pemirsa, polisi terus mendalami motif pada kasus pembunuhan seorang ayah dan nenek yang diduga dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terduga pelaku sudah mulai bisa diajak berkomunikasi, sementara kondisi ibunya berangsur membaik. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus remaja berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Olah TKP yang digelar merupakan lanjutan dengan menerjunkan tim Inafis. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan kompleks perumahan. Polisi pun telah memeriksa urin pelaku dan hasilnya negatif narkoba. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, saat ini kondisi pelaku sudah berangsur membaik dan telah bisa diajak komunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Sementara itu, kondisi ibu pelaku masih dalam proses pemulihan, namun belum bisa dimintai keterangan. Selain didampingi keluarga, nantinya untuk menggali motif pelaku, polisi akan melibatkan pendampingan psikologis anak, beberapa orang ahli, dan apsifor.
pemeriksaan ini bertahap. Kita akan menggunakan juga psikolog anak, ya, dari Apsipor, kemudian juga sampai tahap mungkin ada pendalaman psikiater juga, ya, untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan. Padahal di keluarganya dia sangat disayang, dan tadi yang bersangkutan juga sangat sedih, menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Belum, karena ibu sendiri masih dalam proses pemulihan. Untuk saat ini kondisinya masih belum bisa diwawancara dan belum bisa diambil keterangan juga. Sebelumnya, warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh remaja di bawah umur terhadap ayah dan neneknya. Kedua korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka akibat senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai proses autopsi, jasad ayah pelaku langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Psikolog forensik Reza Indragiri menjelaskan harus ada tes mendalam dan khusus untuk mengetahui motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap ayah dan neneknya. Reza juga menjelaskan seseorang melakukan kejahatan juga bisa dipengaruhi oleh relasi sosial yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketimbang semata-mata berbicara tentang motif, menurut saya akan lebih jitu, akan lebih bermanfaat sekiranya dilakukan pemeriksaan terhadap baik itu terkait dengan misalnya ada tidaknya riwayat penyalahgunaan narkoba, termasuk kondisi tubuhnya sifatnya abnormal, kemudian dilakukan pula pemeriksaan terhadap fantasi kekerasan yang bersangkutan, pola berekspresi amarah, kestabilan pendidikan, dan juga relasi sosial, baik dengan teman-teman maupun dengan keluarga atau orang tua si anak itu sendiri. Baik. Sebelumnya kan juga beredar informasi, Pak, bahwa anak ini cerdas, 14 tahun, bahkan sudah SMA, kemudian juga ia merupakan anak tunggal. Apakah ada kemungkinan bahwa tindakan ini juga dipicu oleh adanya tekanan dari orang tua terkait dengan pencapaian atau prestasi anak? Tadi saya katakan salah satu hal yang diperiksa adalah bagaimana relasi antara anak dengan keluarga, khusus anak dengan orang tuanya. Riset pun memang menunjukkan bahwa dari sekian banyak faktor resiko yang acap kali melatar belakangi anak melakukan pidana, dua yang paling mengemuka, dua yang paling dominan adalah terkait dengan relasi pertemanan yang katakanlah salah, dan juga relasi dengan keluarga, khususnya orang tua yang tidak begitu harmonis. Nah, kalau disepakati bahwa dua hasil penelitian ini juga berlaku atau relevan pada kasus yang sedang kita perbincangkan, maka memang masuk akal kalau kemudian muncul spekulasi bahwa jangan-jangan anak itu berbuat sedemikian brutal, jangan-jangan didahului oleh adanya konflik hebat antara yang bersangkutan dengan keluarga atau orang tuanya. Pemirsa, kejadian anak bunuh ayah kandung juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Seorang pemuda tega membunuh bapak kandungnya sendiri. Aksi ini dilakukan di rumah orang tuanya. Warga Desa Paju, Ponorogo, Jawa Timur digegerkan dengan kasus anak bunuh ayah. Bonamin, 67 tahun, ditemukan tewas di rumahnya diduga akibat tindakan kekerasan yang dilakukan anaknya. Kejadian ini membuat geger warga sekitar, mengingat selama ini korban hanya tinggal bersama anaknya. Penemuan jasad korban berawal ketika warga curiga lantaran korban yang biasa bertugas mengumandangkan azan di musola tak kunjung terlihat. Karena curiga, warga pun mencari korban dan menemukannya tewas di rumah. Lo lewat jendela, terus masuk, melihat, langsung pergi ke tempatnya Pak RT. Posisi saat itu seperti apa, Pak? Tidur, dia tidur. Saya lihat dia tidur, telinga mengeluarkan darah.
Sebelum kejadian tragis itu terjadi, warga mendengar korban dan pelaku sempat terlibat cekcok hingga listrik di rumah korban padam. Sementara diketahui pelaku 5 tahun terakhir mengidap kelainan jiwa dan menjalani rawat jalan dengan pengawasan tim kesehatan Puskesmas Ponorogo Selatan. Mas Rido itu masuk pasien UGDJ dan rutinitas meminum bukan UGDJ. Itu terjadi menurut info dari tenaga kejiwaan saya itu mulai tahun 2016 sudah minum seperti itu. Gitu. Dia berarti obat jalan gitu Pak? Iya betul, ya obat jalan. Polisi dan warga mengamankan pelaku membawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan kejiwaan. Untuk memastikan penyebab kematian, korban dibawa ke RSUD Harjono Ponorogo untuk divisum. Dugaan awal kita otopsi luar tadi sekilas kita memang ada luka di bagian kepala. Karena benturan benda keras ini atau gimana? Kalau benturan memang benturan, namun untuk benda kerasnya ini kita ini seperti benda tumpul, namun untuk itu kita menunggu keterangan lebih lanjut dari hasil otopsi nanti. Belum diketahui pasti motif pelaku menganiaya orang tuanya hingga tewas. Namun dugaan sementara karena berselisih menu makanan. Hilang selama 1 bulan, seorang pria lansia ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, kondisi jasad korban sudah menjadi tulang belulang di sebuah lahan kosong. Warga Jalan Lapangan Kobra, Kampung Pokopen, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Saat ditemukan, kerangka dengan kondisi tercecer sejauh 10 meter diduga dimakan hewan. Korban merupakan seorang pria lanjut usia yang dikabarkan telah hilang 1 bulan lalu. Kerangka manusia pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput. Petugas menggelar olah TKP dan mendapati identitas keluarga korban. Awalnya dari TKP ditemukan KTP perempuan, kemudian dari dicek ternyata perempuan itu ada, ternyata diduga suami dari perempuan. Ada barang bukti apa Bang dan ciri-ciri korban? Sementara baru ditemukan kerangka dan baju, ada juga teko dan alat-alat lain. Korban ini itu sudah hampir sebulan meninggalkan rumah. Jadi KTP istrinya itu dibawa oleh yang diduga si korban ini. Kemudian KTP si korban ini ada di rumah. Kayak tadi begitu diketemukan KTP, saya sudah punya indikasi saya adalah bahwa si korban ini adalah suami dari si ibu punah itu. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasusnya selanjutnya ditangani aparat Polsek Tambun Selatan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang pria dengan menggunakan pakaian wanita ditemukan tewas di dalam kamar indekosnya di Asahan, Sumatera Utara. Saat ditemukan, dari mulut dan hidung korban mengeluarkan buih dan darah. Warga Jalan Juruk, Kelurahan Sentang, Asahan, Sumatera Utara digemparkan dengan tewasnya seorang penghuni indekos, Andi Putra, 32 tahun di kamarnya. Mendapat laporan, polisi datang mengamankan lokasi dan memasang garis polisi. Saat ditemukan, kondisi korban sudah membiru. Pada mulut dan hidung korban mengeluarkan buih dan darah. Korban ditemukan tengah mengenakan daster pakaian wanita di tempat tidur. Untuk sementara dari hasil keterangan saksi, sebelumnya dia ada menggunakan handphone. Namun setelah kita lakukan cek TKP, untuk sekarang belum kita temukan. Nanti akan kami lakukan pencarian terhadap handphone tersebut. Terkasat mata ada tanda-tanda kekerasan atau apa? Dari hasil pengecekan tadi yang kita temukan tidak ada tanda-tanda kekerasan, pada bagian hidungnya mengeluarkan buih. Nanti kita sampaikan sama pihak keluarga apakah keluarga menganggap meninggalnya ini ada kejanggalan, selanjutnya kita sarankan untuk melakukan otopsi. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti, namun tidak ditemukan telepon genggam milik korban. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk tetangga korban.
Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kisaran untuk mendapatkan visum. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.